ngobrol bareng. Ada Rico, ada Sandy, ada Will juga. Nah, kita mau bahas nih. Menurut teman-teman semua, soalnya gue udah nonton juga beberapa orang yang ngomongin soal Goto. Kayaknya ada sedikit trauma nggak sih gara-gara Bukalapak kemarin gitu loh. Nah, menurut para mentor di sini gimana? Silahkan nih, mau siapa dulu? Mau Will dulu boleh, Sandy dulu boleh, Rico dulu boleh. Yang lain dulu aja, nanti gue bagiannya terakhir terus kita liatin yang lain gelut di komentar dah. Ya, Sandy dulu kali ya. Sandy duluan. Boleh. Coba tadi diulang lagi, pertanyaannya apa ya, lupa gue. Jadi kalau yang gue nonton belakangan ini kan gue coba cari animo di masyarakat gitu ya, kira-kira orang gimana. Tapi banyak juga yang berasa kayak agak deg-degan ikutan beli si Goto karena kejadian Bukalapak kemarin. Trauma kan, jadi kayak takutnya dikerjain nih abis arah 1-2 hari, abis itu dibanting. Terus gimana nih menurut lu, Sen, menanggapi hal ini? Ya, kalau trauma wajar ya, memang kemarin itu kejadian yang luar biasa sih turun. Setelah dikasih euforia 2 hari, lalu dibanting luar biasa. Sampai ada kejadian kan, ada yang itu ya, maaf, bunuh diri ya. Nah itu kan cukup beritanya mengganggu psikologi investor yang lain. Nah cuma maksudnya kalau misalnya teman-teman di sini lihat, berarti ada 2 sisi ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 sisi, ada posisi positif dan sisi negatif. Ya sisi positifnya adalah kalau Tokopedia saat ini kan itu big e-commerce ya, e-commerce lebih besar daripada Bukalapak. Kalau masih ingat quotes-nya Ken adalah, lu suka pakai yang warna apa di sehari-hari lu kan. Nah itu quotes-nya Ken tuh. Nah kalau saya sendiri juga pakai sih untuk produk, ada produk yang saya pakai ya, dari payment-nya, sama kalau saya ada kebutuhan untuk kesana sini saya lebih pakai di Goto ini. Ya, cuma kalau misal kita lihat juga sisi negatif juga ya, bahwa perusahaan ini juga sama-sama masih membukukan kerugian ya. Nah, maka kembali lagi, kalau supaya teman-teman yang supaya tidak trauma, yaitu ekspektasi teman-teman yang perlu diperbaiki sih. Sebenarnya itu, investor perlu memperbaiki ekspektasinya. Kan nggak mungkin baru sehari IPO tiba-tiba arah 7 hari 7 malam. Nah, kan itu juga kita harus menyadari bahwa ada risiko-risiko juga dong di namanya pasar modal. Seperti itu sih. Mungkin lanjut ke yang lain. Oke. Soalnya kalau gue lihat, San, ini kan dari segi size-nya juga bisa dibilang beda, tapi angkanya juga nggak terlalu jauh gitu kan. Iya. Sorry, ini ada yang bocor. Suaranya ada yang bocor ya ini. Ada yang. Oke. Udah. Silakan lanjut lagi. Gimana? Lanjut lagi. Oke. Kalau secara price kan memang harga yang ditawarkan itu dari 300-an ya, saya lupa tepatnya 300-an. Memang kalau kita lihat secara angka sih setengahnya Bukalapak. Tapi kan sebenarnya kita kan nggak bisa evaluasi itu cuma berdasarkan angka aja ya, harga aja. Kita lihat juga market cap-nya. Sebenarnya market cap-nya Topet ini cukup besar, lebih besar daripada Bukalapak sebenarnya. Jadi kelihatan murah? Enggak juga. Murah enggak juga ya? Oke. Silahkan. Kalau gitu dari yang lain, Rick mungkin ada tambahan yang lu lihat? Ya, kalau menurut gua ya. Jadi ya balik lagi ya, ini kan pertama kita lihat dari industrinya adalah industri teknologi ya, industri yang emang berkembang gitu di di seluruh dunia sih, nggak cuma di Indonesia gitu ya. Saham tech itu katanya yang growth-nya paling kenceng karena emang kita udah mau ke era digital gitu kan. Ya itu boleh dibilang benar sih. Memang sekarang ini apalagi sejak COVID, terutama di Indonesia, penetrasi internet kan gede banget ya di Indonesia. Kalau ditanya, Goto punya chance untuk berhasil nggak dibanding dengan teknologi lainnya, chance-nya cukup besar sih ya menurut gua ya. Jadi chance untuk Goto berhasil cukup besar, tapi ya balik lagi, bukan artinya nggak akan ada penantang baru gitu ya masukkan. Kayak bisa aja nanti ada suatu platform baru misalnya gitu ya, yang emang lebih jor-joran, bakar uangnya dan lain-lain, tiba-tiba dia jadi sektor leader. Jadi secara mapping sektoral
saat ini ya Goto yang paling gede, tapi nggak menutup kemungkinan akan ada yang lainnya gitu yang masuk nanti ke sektor ini gitu. Terus tadi nambahin dari yang Sandy bilang ya, cor ya suaranya dari gua bukan sini atau dari ya Apa? ya oke, gua lanjutin ya. Ininya error. Jadi Yo. Silakan. ya jadi kalau Ya, oke. kalau seandainya kalau ditanya lihat tadi Sandy udah bilang kalau secara valuasi dan juga secara net profit gitu ya, itu sebenarnya dibilang murah ya enggak juga sih gitu, karena ya balik lagi saham tech menjanjikan pertumbuhan atau growth yang kencang, pasti yang dijanjikan adalah growth-nya gitu. Faktor valuation biasanya jadi nomor sekian gitu kan, dijual di valuasi yang mahal gitu. Jadi lebih baik sih ekspektasi ya yang pertama di maintain sama investor sendiri. Kalau seandainya nih emang udah apa ya, udah yakin kalau seandainya oke nggak apa-apa, siap untuk menemani masa-masa ruginya Goto, tapi dia expect ke depannya bakalan jadi profitable, terms profitable, dia percaya. Terus udah gitu juga emang uangnya siap untuk nggak ditarik gitu, let's say sampai mereka terms profitable atau ada growth yang bagus. Dan yang terakhir pastinya punya jantung yang kuat ya gitu ya, karena kalau kita ngomong lihat sejarah gitu ya, perusahaan teknologi juga fluktuasinya cukup gede kan gitu kan. Jadi ya di maintain aja sih, kalau emang siap untuk keadaan itu why not untuk beli. Tapi kalau seandainya mungkin view-nya sedikit berbeda, mungkin bisa dipikirkan lagi gitu, karena kita punya, karena ini open market ya, pasar terbuka gitu kan, kita punya chance untuk beli setiap saat. Mungkin kita bisa aja ketinggalan let's say 50%, tapi kalau upside-nya ada 200%, kita masih punya 150% upside, which is still good ya. Kita mengecilkan resiko kita juga kan gitu, nggak harus selalu ngambil dari yang paling bawah. Kalau ternyata turun dulu sebelum naik, ya it's okay juga gitu kan, karena nggak mungkin lah turun jauh katanya ada green shoe segala macam, tapi kan namanya resiko ya pasti tetap ada gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Thank you, Rick. By the way, gue mau tes sound deh. Ini suara gue feedback nggak di teman-teman semua? Feedback. Cuma kayaknya menurut gua yang nggak bicara mungkin kita bisa mute mic ya. Oh iya, Minimalis. setuju. Oh, di sini ada fitur mute mic ya? Gue baru tahu malah. Oke, cek. Masih feedback nggak? Udah aman ya? Oke. Soalnya gue kalau pakai ini jadi nggak ada sound double kan. Sekarang udah aman? Udah, oke. Sip kalau gitu. By the way, teman-teman semua, ini kan kita ngobrol santai sebenarnya. Kita pengen apa ya? Kita sharing pendapatnya kita, dan kita juga terbuka dengan pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau lu punya pertanyaan mengenai Goto ini, silahkan ditanyain di kolom komen, dan ntar bakal kita jawab juga gitu. Tadi yang Rico jelasin, yang summary yang bukan summary ya, sedikit yang gue tangkap karena tadi ada noise juga. Sebenarnya green shoe ini bisa dibilang ya salah satu angin segar kali ya, karena kan dia mau apa ya, bantu jagain harga gitu. Tapi ini nggak bisa menjadi jaminan apa-apa juga gitu. Bener ya Rick ya? Yang lo ngomong gitu tadi. Coba lu Iya, kasih pangan jadi mungkin atau gue nambahin sedikit ya, mungkin banyak yang nggak tahu nih, gue juga dapat pertanyaan kayak green shoe itu apa sih gitu. Jadi green shoe itu sebenarnya ini saham nih, sahamnya si Goto yang mau di IPO-in, dia tuh punya buffer lebih gitu ya, dari yang dia tawarin let's say misalnya 10 gitu ya, 10 lembar saham. Dia tuh punya let's say 3 treasury shares yang siap dia jual juga kalau seandainya si saham Goto ini tuh oversubscribe gitu. Jadi dia lepas 13 saham gitu kan. Nah, 3-nya ini tuh sebenarnya bukan jatah IPO, tapi itu saham treasury gitu kan. Nah, ketika saham treasury-nya itu udah dijual, artinya kan ada duit masuk ke perusahaan. Nah, uang itu tuh bakal dipakai buat maintain harganya Goto kalau seandainya dia turun ke harga di bawah IPO gitu. Itu green shoe namanya. Oke. Terus tadi juga lu sempat bahas kalau misalkan harganya turun pun kayak masih apa ya? Tadi saya yang bahas, nggak mungkin kita beli saham lalu ekspektasi kita naik 7 hari berturut-turut gitu. Itu kan nggak mungkin. Jadi mesti jagain ekspektasi kita juga.
bahwa kita tahu ini perusahaan adalah perusahaan yang sebenarnya growth-nya bisa dibilang untuk masa depan saham tech ini bakal menjadi beneran masa depan gitu. Tapi di satu sisi ya kondisi sekarang sahamnya, bukan sahamnya, perusahaannya rugi. Jadi ya kita nggak bisa ekspektasi bahwa kalau beli ini untung terus gitu. Itu sih yang gue tangkap dari yang tadi Rico dan Sandy bilang. Bener ya? Oke. Nah, sekarang Will nih. Will, gimana kalau menurut lo dengan apa namanya isu yang terjadi tentang buka, orang punya ketakutan kan? Hmm. Nah, sedangkan sekarang si Goto mau IPO. Oke. Sebenarnya emang betul banyak banget yang nanyain kira-kira habis IPO senasib atau enggak. Ya jujur aja bahkan media pun sampai kemarin baru book building gua sampai 10 orang dalam sehari. Ya intinya sih pertanyaan sebenarnya sama. Pertama, soal opsi green show ini mengamankan atau enggak? Ya betul, angin segar itu bersifat menjaga atau seperti jaminan lah ibaratnya harga saham akan ditahan supaya nggak terlalu turun gitu ya. Tapi kembali lagi itu adalah opsi ya, artinya bisa aja nggak dijalankan. Itu yang pertama mesti teman-teman ingat. Jadi itu setidaknya bisa ngerem kalian punya euforia kelewat tinggi. Misalnya pikir, oh iya ada green show bakal dijaga. Ya dijaga atau enggaknya kita nggak tahu gitu ya. Tapi setidaknya kan sudah dikatakan bahwa itu adalah opsi. Opsi itu option boleh milih kan gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka milih untuk tidak melakukannya juga sangat bisa ya. Jadi ngomongin pendapat netral aja. Juga dalam maksud supaya kalau kita anggap GoTo ini akan sama aja kayak sama IPO pada umumnya nggak? Ya sangat mungkin ya dalam artian hari pertama langsung naik gitu ya. Dan option green show itu biasanya memang konotasinya positif karena harapannya supaya bisa menjaga harga saham supaya nggak turun lebih dalam lagi. At the very least dijaga jadi turunnya nggak terlalu parah. Jadi memang gue juga berpikir bahwa kalau sampai GoTo ini harus turun, estimasinya sih nggak akan separah Bukalapak gitu ya. Cuman tetap aja kita harus hati-hati karena faktanya juga di prospektus yang katanya hampir 1000 lembar, ya itu kan katanya juga emitennya memang dalam kondisi rugi dan mungkin tidak mencapai profitabilitas ya. Jujur gua nggak baca. Dan gue percaya banyak trader-trader di sini juga biarpun mau beli sahamnya belum tentu baca semuanya. Paling coba baca yang penting berapa persen ke publik, siapa underwriternya, tujuannya. Kurang lebih kan selalu dilihat dari situ. Karena sisanya kan juga udah pikir, yang penting gue pakai produknya gitu kan. Iya nggak apa-apa. Dan tetap ingat bahwa kalau sudah di market itu udah murni supply demand ya. Jadi di satu sisi pasti harus ada yang menjual di mereka yang ikut book building dan yang nggak dapat akan ngantri di bid pada saat listing. Jadi kondisi begitu jelas akan sangat membuka kemungkinan saham GoTo ini naik di hari pertama dan apakah seterusnya akan kayak buka. Menurut gua bisa aja ya, karena begini ya. Ini masih ngomongan netral aja tuh tadi aja udah ada yang tulis tuh 11,5 triliun rugi ya, wow banget memang. Dengan kondisi rugi gitu masih berdiri aja udah hebat gitu kan. Maksud gua adalah netralnya aja bahwa setiap saham IPO itu pertama dalam jangka pendek penggeraknya adalah euforia, sentimen dan spekulasi gitu ya. Orang berharap bahwa misalnya contohnya di GoTo ini aja deh, kita nggak pikir yang lain-lain. Pertama produknya orang hampir semua Gojeknya nggak Tokopedia atau beli pakai Tokopedia bayar pakai GoPay gitu kan, makanya kan digabung kan. Nah terus masih berharap ada kesempatan nih, mungkin masih ada, oh ini kan kemarin teknologi sahamnya pada jatuh karena nungguin GoTo, siapa tahu begitu IPO naik. Ada aja yang ngomong kayak gitu, jujur ya. Jadi mungkin ada yang masih berharap begitu, jadi ya berspekulasi juga dengan kemungkinan begitu. Ada juga yang udah pasrah misalnya, adalah yang betul kan, tapi diam-diam pada pesan. Ada memang kebetulan ada yang ngomong begini juga ya. Jadi mereka bukan cuma trauma saham Bukalapak, bahkan masih ada yang masih simpen saham Bukalapak sampai hari ini. Jadi memang banyak udah yang lebih turun minatnya dengan saham ini. Tapi masih ada aja yang berharap bahwa siapa tahu dengan GoTo naik, GoTo turun ke bursa, listing maksudnya, saham teknologi aja pada naik. Jadi dari sini kita belajar bahwa kalau saham baru IPO, dalam jangka pendek drivernya itu pasti spekulasi sama harapan. Nah dalam jangka panjang baliklah ke fundamental. Karena kalau memang perusahaan yang rugi mulu, dan yang kita tahu perusahaan yang bakal duit ngandalin angel investor, one day angel investor yang ngambek nggak mau invest lagi kan habis sebenarnya kan. Jadi kalau menurut gua Bukalapak bagus di awal, jelek di akhir. Kesimpulan gua sih kayak gitu ya. Oke, thank you Will. Soalnya kalau yang gue lihat nih yang lu ngomong emang ini kita ngomongin secara netral dan emang apa adanya. Jadi buat teman-teman yang punya view lain ya boleh di-share juga.
Terus tadi udah ada pertanyaan tuh, gimana dengan contoh kasus dari Grab dan si Shopee kan? Udah listing di bursa US tapi malah jeblok gitu. Nah, sebelum jawab ke sana, gue mungkin ngulang kalimat dari Will tadi. Jadi Will tuh bilang, kalau ngomongin jangka panjang itu pasti fundamental. Tapi kan sekarang ini perusahaannya rugi. Jadi ketika orang mau apa namanya si Goto mau IPO, ya ini banyak spekulasi yang terjadi gitu. Gua akan membantu dari segi money management sebenarnya. Mungkin kalau menurut gua ya, ini by the way ini personal opinion ya. Jadi disclaimer dulu buat teman-teman semua. Dari tadi apa yang kita ngomongin, kita pakai data, tapi apa yang kita sampaikan ini ya kita juga ngomongin by opinionnya kita gitu loh. Ini opininya kita, teman-teman mau ikutin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nggak ada rekomendasi apapun. Nah, dari segi money management menurut gue gini sih. Gue pribadi ngelihat kalau misalkan si Goto ini, kan produknya kita pakai sehari-hari. Jadi selama performanya bagus ya menurut gue balik lagi ini dalam jangka dekat kan spekulasi kita tahu tapi dalam jangka panjang ini kan fundamental maka yang gue lakukan adalah ya udah beli aja tapi dengan porsi yang kecil gitu porsi yang menurut gue ya masuk akal lah kayak ya kalau loss pun gue nggak sakit hati gitu karena kejadiannya di kemarin Bukalapak itu kegoreng banget dan begitu mau IPO nggak kayak sekarang kan Goto mau IPO orang udah pada ngomongin orang udah pada kulik kita berempat pada kulik dan kita sharing nih ke teman-teman semua beda cerita pas kemarin nggak pada apa namanya pas buka tuh nggak ada yang sedikit banget sih yang ngulik ya udah gitu orang pada nafsu banget beli dan sampai ada yang bunuh diri dan lain-lain ya menurut gua itu sih resiko yang sangat apa ya sebenarnya bisa lu tanggung sendiri tapi lu nggak ngukur resikonya lu nggak memanage resiko itu dengan baik sehingga terjadi seperti itu nah jadi kalau yang sekarang sih masukan dari gua ini yang gua lakukan soalnya ya udah pesen sih ya pesen tapi ya dikit aja nggak usah memakan besar dalam porsi lu gitu supaya lu tetap aman ketika misalkan dia jatuh pun ya udah kita tahu nih kita harus ngapain seperti itu oke nah menjawab pertanyaan tadi di atas mengenai Grab dan sedangkan itu di US bagaimana pandangan dari para mentor di sini silahkan Sandi dulu boleh Pandangan tentang Grab dan Sri yang dimana dia jatuh ya setelah IPO ya. iya Oke, kalau untuk itu, ini kan tadi saya baru cek tuh ya, laporan keuangannya juga, ternyata dia juga masih rugi. Tapi kalau kita lihat seminggu terakhir ini, sebenarnya nggak cuma Grab dan Sia aja yang turun, tapi Alibaba yang udah profit juga turun. Ya, jadi kalau hmm. kalau dilihat dalam seminggu terakhir ini kan efek karena isu makro ya, yaitu di mana ada mau kenaikan suku bunga yang semalam sudah terjadi. Nah, itu kan ada Hmm. pergeseran untuk growth stock. Nah, untuk growth stock yang sudah naik terlalu tinggi dan valuasi tinggi, itu pasti ada koreksi. Jadi ada perpindahan di mana value sudah mulai dilihat. Karena risk yang tadinya sebelumnya kita risk on itu maksudnya gini, sebelum ini dengan suku bunga yang 0,25 itu hampir nyaris tidak ada risiko kan. Ya semua orang fund-fund besar ya mereka akan invest di perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi. Nah, itu menyebabkan growth stock naiknya tinggi sekali. Tapi dengan sekarang sudah mau ditarik kembali uang-uang free money di market sama the Fed, ya otomatis para fund-fund besar udah mulai berhati-hati. Mereka udah mulai jualan. Makanya kemarin mereka pada dijual semua ya, terutama saham-saham growth stock. Nah, kalau misalnya saya balik lagi nih, melihat kondisi SEA dan Grab dan Baba, lalu nanti kita lihat Gotoh dengan lokalnya, itu kan ada dua kontras yang berbeda ya. Dimana satu, kita tahu di market itu selalu ada volatilitas. Nah, volatilitas ini kalau kata Warren Buffett bisa jadi kesempatan atau bisa jadi musibah sebenarnya kan. Musibah kalau kita salah membeli perusahaan, tapi sebuah kesempatan kalau kita tahu perusahaan yang bagus, di mana harganya juga turun. Sebenarnya itu sih. Nah, mungkin sebelum lanjut, di situ dulu aja sih. Teman-teman bisa bedain perusahaan mana yang saat turun itu adalah sebuah kesempatan, mana yang sebuah musibah. Kalau gue sih di situ aja sih, bro. Oke, thank you San. Soalnya mungkin kalau gua boleh lihat ya, ini pandangan pribadi lagi by the way.
kalau kita bandingin Buka sama Goto tuh kayak agak nggak apple to apple karena yang satu apps-nya udah jarang dipakai. Sedangkan ya kan ya ini gue ngomong terus terang ya, bukan menjelekan salah satu brand nih, mohon maaf nih ya. Kali aja ada fansnya yang nonton ya. Soalnya yang warna merah itu apps-nya jarang dipakai. Gue sih ngerasa gitu. Gue ya dengan gampang gue bisa bertanya pada teman-teman di dalam grup, mereka ternyata juga pada nggak pakai gitu. Sedangkan yang si ijo ini, si Goto ini masih banyak yang pakai. Jadi kayak kita mesti tahu tuh perusahaan mana yang murah, mana yang murahan. Gue Ya, mohon maaf nih ya kalau ada yang tersinggung, sorry banget loh. Tapi itu kan yang lo maksud tadi, Sen. iya betul. Oke. Silakan dari Rico, menurut Rico gimana? Iya. Mungkin gue nambahin ya dari Sandy ya. Jadi emang bener kata Sandy. Jadi kalau seandainya teknologi stocks itu saat ini kan emang lagi dibuang ya, kalau gitu, kalau boleh dibilang ya. Ini karena ya the Fed udah mulai hawkish gitu kan. Dia mulai melakukan pengetatan moneter. Kalau kita tahu dengan apa namanya, di pump ya, duit di pump ke ekonomi, itu orang akan cenderung, satu, kalau dia nggak spending, yang pertama spending maksudnya, yang kedua dia akan beli aset gitu, karena free money kan. Jarang banget dalam sejarah kalau uang itu nganggur dalam bentuk cash gitu, pasti dia akan berputar ke suatu aset gitulah ya kasarnya. Jadi ketika di pump ke ekonomi, yang pertama terjadi adalah masuk ke ekonominya itu sendiri, which is itu yang diharapkan sama pemerintah. Tapi sayangnya kan kemarin itu COVID ya, jadi belum bisa nih cash itu masuk ke ekonomi kita gitu. Jadi karena ada berbagai macam restricted di berbagai negara. Terus yang kedua, kalau dia nggak masuk ke ekonomi, dia akan masuk ke other asset gitu ya, financial asset terutama. Entah itu bonds, kemudian commodity, kemudian stocks, atau other foreign currency gitu ya. Nah, kalau masuk ke bonds saat ini ya pasti kurang menarik gitu, karena kan apa namanya, interest rate-nya di bawah inflasi, atau yang orang bilang tuh negative yield. Itu udah mengurangi satu pilihan uang lari gitu kan. Either dia beli foreign currency, other foreign currency, terus dia beli saham, atau dia beli komoditi. Kita udah lihat komoditi booming gitu kan. Ketika komoditi booming malah ngasih inflasi lebih tinggi lagi, artinya itu sebenarnya kayak lu mukul yang boneka yang kayak samsak gitu ya. Ketika lu pukul dia terbang, terus dia balik lagi ninju sendiri kan gitu. Nah, ketika komoditi itu naik, terus semuanya naik, inflasi naik, makin gak menarik bonds-nya itu, dia bisa juga lari ke saham, which is saham yang sebenarnya ngasih return itu juga sedikit karena kan real ekonomi belum jalan gitu kan. Nah, terus invest kemana nih? Ya udah, apa yang waktu itu bisa bergerak? Yang waktu itu bisa bergerak adalah saham-saham teknologi, karena orang nggak perlu kemana-mana gitu kan, orang nggak perlu berpergian untuk menggunakan service dari teknologi stocks gitu ya, which is akan menjanjikan growth yang tinggi juga ke depannya, karena orang jadi habitnya berubah kan dari yang offline jadi online. Itu yang terjadi selama COVID gitu kan. Ketika sekarang ekonomi mulai pulih, return kemungkinan masih ada gitu ya, mulai kembali ada, orang akan beralih nih gitu. Maka saat itulah teknologi stocks itu jatuh gitu ya. Kalau ditanya kenapa sih kok hari ini naik, suku bunga naik, tapi kok teknologi stocks-nya juga rebound semalam di Amerika ya. Kalau di Indonesia yang rebound cuma Bukalapak gitu ya, Bukalapak which is ya nggak tahu, nanti mungkin Will bisa tambahin kalau itu, mungkin ya bisa juga terjadi namanya technical rebound gitu kan. I don't know, but I think the trend is still downtrend gitu kan. Tapi intinya gitu, kenapa di Amerika bisa tetap naik kemarin, karena 25 bips itu sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu kan. Yang di betting orang adalah, sorry ini agak noise lagi, sorry, ada noise lagi. Oke, jadi kenapa naik? Yep. Itu karena menurut gua ya 25 bips itu naiknya nggak terlalu signifikan gitu, dan mungkin nggak ngehit ekonomi. Maksudnya tetap bisa ngehit ekonomi lebih parah. Jadi ketika duit masih ada, terus ekonomi bisa kehit lagi gitu, ya udahlah masuk lagi ke teknologi gitu. Tapi kan ya bukan artinya in a long term gitu kan. Kita bisa aja
suku bunga The Fed dinaikin terus. Nah, ini yang kita bahas juga kan di Investor Rich, di Billionaire Class kemarin itu, kayak gimana sih kira-kira nih itu bisa naik lagi nggak sih suku bunga gitu, kemungkinannya seperti apa gitu kan, karena itu yang nanti akan mempengaruhi menurut kita ya, in makroekonomi itu sektor apa yang diuntungkan dan dirugikan gitu sih kan. Oke, thank you Rick. Nah, sekarang dari Will nih. Will suka memberikan jawabannya seru soal ini. Kenapa? Hah? Suka Kenapa ngomong apa nih? adanya gitu kan. Iya, cuma Gimana tapi Rick? pertanyaannya apa? Gua cuman tadi nangkepnya pas yang Riko bilang kali aja gue bisa menjelaskan buka itu apa namanya teknik riba atau enggak. Sebenarnya gampang sih, munculin aja minimal EMA 5, lu lihat aja candlestick-nya bisa lewat atau enggak. Kalau rata-rata per minggu aja belum bisa lewat ya jangan ngarep dulu gitu loh. Apalagi kalau belinya pas di area EMA 5-nya baru baru buy, ya dapatnya di pucuk gitu kan. Kalau ngukur itu teknik riba atau enggak paling gampang pakai EMA 5 aja. Dan memang kalau kita hari ini gue lagi buka chart sih, emang gue berusaha mencari tahu jawaban kenapa Bukalapak mendadak dinaikin. Soalnya kalau inget kemarin, berita book building kayak disambutnya ARB gitu loh. Auto reject book building kan, salah ya. Auto reject bawah kan. Ya, jadi gue juga mencari tahu gitu, kenapa hari ini malah naik. Kita gue lihat ya di markup doang sih sengaja gitu. Jadi kalau yang tadi bisa dapetin buat scalping doang sih enak. Tapi kalau yang buru-buru ngarep swing sebagai bentuk bahwa ini sinyal menyambut GoTo mau IPO, gua sih nggak yakin ya, jujur aja ngomong apa adanya. Soalnya kayak kita nggak bisa bilang bahwa satu saham mau IPO maka saham yang lain akan menyambut. Kalau memang benar orang nyiapin duit buat IPO saham tersebut, mereka akan nyimpen duit bukan naikin saham yang lain gitu aja kan. Kalau banget pindah ke saham yang lain kan kelihatan nyambut doang, tapi faktanya uang mereka kan nyangkut atau disimpan dalam bentuk saham lain. Jadi kalau ada istilah bilang, oh ini saham teknologi pada naik nyambut GoTo, bohong lah kalau menurut gua lah ya. Jadi kalau emang mau nungguin GoTo mah simpen uangnya pas listing lo antri bid aja rame-rame gitu kan daripada ngangkatin yang lain. Jadi kalau yang tadi gue lihat untuk saham bukanya sih nggak terlalu berhubungan dengan GoTo hari ini ya. Gue cuma ngeliat memang rata-rata market tadi, lebih tepatnya saham tadi rata-rata dinaikin karena IHSG sempat tembus 7.000 nih. Jadi sekalian ya udah kapan lagi kan 7.000 yang lain coba diangkat-angkatin dengan alasan faktor diskon gitu kan. Dianggapnya ya IHSG 7.000 masa yang lain belum pada spekulasi beli. Kelihatan kok tiba-tiba yang kecil-kecil ya naik, yang gocap-gocap bisa bangun bentar gitu. Itu kelihatan pas IHSG sentuh 7.000. Nah begitu balik lagi ya udah kejawab deh. Bener-bener yang di markup sengaja sehari doang tuh yang mana aja gitu. Ya kurang lebih itu deh yang gue lihat yang tadi ditanyain sama Riko ya soal saham Bukalapak ya. Kalau ada pertanyaan lain ayo. Siapa tahu bisa Nah, menghibur. ini tadi pertanyaan utamanya ini, gue mau manggil Rico lagi, Will. Tadi pertanyaan utamanya Ah, ini, gimana perbandingannya si Goto, tapi kalau kita lihat di US itu ada Grab sama si yang begitu IPO malah rontok. Nah, bagaimana nih nasibnya si Goto? Apakah bakal sama dengan mereka atau enggak? Oke, apakah akan sama atau enggak? Menurut gua sih perilaku pelaku pasar tiap negara beda ya. Contohnya kayak bursa di Jepang, chartnya mau gap kayak apa juga dibodo amat. Kalau di HSG gap sehari tutup biasanya kan. Jadi kalau menurut gua sih perlakuan terhadap yang di bursa luar negeri sama di sini pasti beda sih. Jadi kalau menurut gua tetap Hmm, spekulasinya masih tinggi pada saat GoTo nanti IPO ya. Jadi gua sih masih punya cukup confidence untuk mengatakan bahwa GoTo hari pertama naik. Gue meyakini hari pertama naik gitu ya. Jadi tentu saja buat yang ikut book building kemarin kalau dapat barang ya udah lu aman gitu. Jadi pas hari pertama banyak yang beli kasih aja gitu kayak ibaratnya kan. Tapi menurut gue memang gue cukup pede bahwa GoTo akan naik di hari pertama karena unsur spekulasi. Gue percaya tiap negara pelaku pasarnya perlakuannya beda-beda. Kalau yang kebetulan yang di luar negeri punya Grab sama si Bank memang karena lagi rugi orang nyambutnya negatif, IPO langsung rontok juga bisa. Itu hal yang umum karena memang mereka meresponnya begitu. Kalau gue lihat di Indonesia cenderung lebih diusahakan tuh ya tentang naiknya apakah langsung reject atas atau enggak sih enggak selalu sama hasilnya cuman lebih cenderung diusahakan tuh menguat dulu pada hari pertama jadi kalau menurut gua sih agak beda lah gitu. Oke, berarti Will dari yang lu yang gua, ini yang gue tangkap ya dari yang lu ngomong, Hmm. dari yang Rico ngomong, dari yang Sandi ngomong, bisa nggak sih kalau misalkan kita pakai jurus ya udah deh kita beli book building aja kita ikutan. Soalnya nih tadi ada yang nanya strategi belinya gimana? Nih tadi ada yang nanya nih di atas dari Gregorius Henry.
Ken, gue setuju. Oh, ini dia typo, KRN. Ken, gue Keren setuju. kali maksudnya. Oh gitu ya, keren. Bisa jadi. Gue terlalu pede. Iya. Maaf, maaf. Soalnya tadi pas dia chat, gue langsung lihat itu QWERTY. Oh iya, R sama E deket. Gue setuju Mm-mm. dengan apa antri. Gue setuju antri dengan porsi kecil. Gue antri bid terendah sih. Secara kan company masih rugi. Kalau kamu strategi bidnya gimana? Nah, eh gue 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 justru mempertanyakan nih, maksudnya mencari validasi ya. Boleh nggak sih kalau kita pakai ya udah kita tetap beli ikutan book building, lalu ntar kita lihat deh hari satu, hari dua gimana animonya. Kalau kan dari secara apa bandarmologi gitu ya, kan nantinya akan pada nantinya akhirnya pun ketahuan kan orang pada buang Ya. barang atau ada yang ngumpulin atau enggak. Kalau makin banyak yang ngumpulin ya udah gue hold aja. Tapi kalau udah mulai pada kelihatan nih oh ini ada yang buang ya udah gue ikutan take profit aja. Toh masih awal-awal masih naik. Gimana menurut Ya. kalian? Gue setuju kalau strateginya ikut book building, jual di listing daripada kayak zamannya Bukalapak sampai jutaan lot kayak begitu waktu hari pertama. Gue lebih setuju ikut book building, jual pas listing sih. Cuman gue jujur Oh, aja dulu ngomong ke semua audiens, saya nggak ikut ya IPO GoTo ini ya. Jadi jangan nanti dibilang mendukung ini karena ikutan beli. Nggak, sama sekali nggak beli. Cuma kalau misalnya memang ada yang butuh masukan, kalau strateginya better gimana, saran kita sih, saran gue lebih tepatnya ya, ikut book building jual. Tapi gue nggak ikut sama sekali saham ini, nggak minat jujur. Udah lama nggak ikut IPO, kemarin mau ikut Nano nggak dapet, ya udah gue ngambek dulu sementara, jadi gue nggak ikut IPO dulu. oke, oke, oke. Thank you, Will. Iya, Kalau gue soalnya ini pribadi yang gue gue juga tangkap. jujur sih, setuju sih sama Gimana? Will. Gimana, Rick? Gimana, Rick? Sorry, sorry, kepotong. Gimana, Rick? Iya ya, ya kalau menurut gue juga gue setuju tuh sama si Will tuh kayak better sih lebih aman lu ikut book building ya. Ikut book building aja menurut gue ya taruh aja di paling atas. Kalau emang animonya kurang, kita kan juga dapat di harga bawah gitu. Lepas nanti ketika apa namanya di market listing gitu ya dibanding kita ngambil di market gitu ya karena unsur spekulasinya menurut gue lebih tinggi dan lebih hype ketika ini masih periode book building gitu daripada nanti di market gitu kalau menurut gue ya. Oke, thank you, Rick. Kalau Sandy gimana, Sam? Gua ya gimana ya? Kalau saya sih gini, kalau teman-teman mau coba ya ambil sesuatu yang kalau saya lebih setuju sama porsi kecil itu. Ya, porsi kecil balik lagi. Kalau tujuannya mau coba-coba porsi kecil, asalkan nanti kalau ada apa-apa tidur nyenyak kan. Yang penting itu tidur nyenyak supaya kita besok kalau kerja tetap produktif. Jadi kalau strateginya mau yang kayak tadi kayak Will ikut di book building sama Rico. Kalau saya sih eh, lebih penting ini teman-teman perhatikan portfolio manajemen pribadinya, portfolionya. Kalau kalian memang ini adalah sesuatu yang kalian masih mau lihat-lihat, kalian juga masih belum yakin ya, ya porsinya kecil aja. Itu aja sih. Oke, thank you, thank you. Thank you Ya, untuk rekomendasinya. begitu kan maksudnya biar kalau misalnya ada teman-teman di sini yang pikir, ya gua ngeri nih lihat Bukalapak berakhir begini, tapi lihat Goto pengen banget nyoba, ya mungkin sarannya begitu, gitu. Tapi kalau misalnya mau versinya Sandy, it's okay gitu. Jadi ya kita dari berempat pasti beda view, gak masalah. Gue cuma berpikir bahwa kadang ada orang yang ngelihat chart turun serem, tapi pengen punya. Nah, gue anggapnya saat ini kondisinya sama. Ngelihat Bukalapak turun takut, tapi ngeliat GoTo juga takut, tapi pengen punya. Ya udah sarannya gitu aja. At the very least kan lo kalau ikut di book building kan lo dapat harga yang sebelum naik gitu kan. Jadi ya, dari sisi resiko agak lebih rendah pikir gue sih gitu. I see, I see. Gue setuju sih. Berarti tadi validasi yang gue cari, gue lumayan sudah mendapatkan ya. Karena gue dapet tawaran dan gue belum okein tuh. Jadi dari tadi, gue kebetulan dapet tawarannya baru hari ini di Tokped. Terus dari tadi nggak gue okein dan gue nggak close juga aplikasinya supaya apa ya biarin aja gitu. Ntar gue mau takutnya kalau gue close notifnya nggak muncul lagi. Nah, by the way, teman-teman semua, hari ini kita live bareng. Ini semua mentor dari Investor Rich, dari Billionaire Class. Kalau kalian pengen belajar bareng sama kita ada grupnya dan kita memang sudah mulai dari lama buat Billionaire Class ini sendiri. Kita dari 2017. So, teman-teman bisa klik link di bio buat dapetin info lebih lanjut dan bisa ikutin kelasnya kita juga gitu. Ikutin grupnya kita juga.
Karena kita sering banget share insight tentang saham, insight tentang aset lain juga, dan kita kasih tahu nih, jadi apa yang bagus dibeli, dan kita kasih tahu waktunya jual, nggak ditinggalin. Seringkali kan yang kita tahu banyak banget di luar sana orang disuruh beli, habis itu ditinggal, supaya dia nggak jualan. Karena kalau rame-rame jualan, ntar takutnya barangnya harganya turun. Nanti kalau di kita ngomong apa adanya, ini barang bagus dibeli, kenapa, alasannya kita kasih tahu juga, dan kita ajarin lu juga untuk analisa, supaya lu bisa punya pandangan yang lebih lengkap. Kalau ternyata lu punya pandangan lain, lu juga boleh sharing, sehingga kita bisa tukeran ideas nih, antara member dengan mentor, gitu. Dan waktunya jual, ya udah kita kasih tahu, ini udah mencapai targetnya, yuk, silahkan kalau mau take profit. Seperti itu. Ceknya di mana? Ceknya di link di bio. Link di bionya Investorage. Lu bisa cek di getrich.com ataupun investorage.id websitenya gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau ini kan judul hari ini kita ngomongin go to the moon atau go to hell nih. Nah, lebih condong kemana nih kira-kira? Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton hari ini, menurut kalian lebih condong ke go to the moon atau hell? Ya, yo komen dong, juga boleh, gue pengen lihat. Pengen lihat animo dari investor tuh gimana sih? Dia lebih... Iya, masa yang nonton nggak ada yang nulis, apalagi beberapa username-nya bukan nama asli, nggak apa-apa, komentar aja. Menurut kalian go to hell, go to moon, atau gimana? Gue pengen tahu juga gitu, karena tadi kan di awal yang gue ngomong adalah versi netral semua saham yang IPO gitu kan, bagus di awal jelek di akhir, kembali ke fundamental, bisa yang bagus terus kalau fundamentalnya naik terus gitu. Jadi it's okay, ngomong aja, ini forum bebas gitu. Kalau kalian mau komen apapun, pembuktiannya di market, yang salah digaplok market, yang benar dikasih cuan gitu aja kan. Jadi ya gak apa-apa, ngomong-ngomong aja tuh. Ada yang bilang go to the moon just one day, kita teman. Gue tahu demen just day one. Hari pertama, nggak tahu hari kedua gimana. Oke. Ini ada yang tulis, ada yang bilang go to the moon, ada yang bilang go to hell. Tunggu di 50. Ya, gue juga nungguin buka kapan 50. Nah, Kalau buka di 50, kayaknya gue mulai beli. Nah, itu dari 50. Saya nego di harga Rp1, nanti gue jual ke 50. Megar 50 kali ya? Gua kalau saham gocap mending beli saham Bakri sih. Tiap tahun pasti ada next kali soalnya. Wah, ini langsung info nih. Apa? Sekalian dikasih tahu ya. Jadi kalau lu mau beli yang gocap setiap tahun ada naik, lumayan sih. So, kalau gue, by the way, kalau gue saham gocap yang gue koleksi itu BKSL. Soalnya gue lihat kalau sekarang orang mau liburan nggak jauh-jauh, dia kan ke Sentul kan, jadi ya udah. Tapi belinya dikit-dikit aja sih, kayak cuman beberapa juta doang, kayak ya udah merem aja, ntar kalau naik lumayan dari 50 ke 51 aja udah 2% nggak sih, iya kan? Iya. Ini tadi ini ada yang nanya, Koil ikut building nggak? Enggak, tadi Koil udah jawab ya. Nggak ikut. Kalau lu tipenya lebih ke apa, Will? Lebih ke ntar kalian nunggu lihat animonya sama bandarnya gimana gitu nggak sih? Oh iya, jelas. Gue pasti selalu nunggu begitu. Kalau misalnya memang kalau misal memang bagus, gue telat sedikit di market nggak masalah. Yang penting saat gue membeli, memang akan ada yang naikin harga sahamnya gitu loh. Mau itu berita mau itu fundamental tapi gue sih selalu utamakan yang namanya arus dana ya. Yang penting kalau memang kondisinya emang akan naik, terlihat dari arus dananya, telat nggak masalah buat gua. Karena gua trading itu tipikal bukan tipe beli rendah jual tertinggi, nggak masalah. Beli tengah-tengah asal jualnya di atas nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya jujur kalau untuk IPO gua nggak minat, karena semasa gua nungguin book building sampai uang gua balik lagi, misalnya cuma penjatahannya, bisa aja ada saham yang naiknya lebih cepat gitu kan. Gue takutnya miss momennya di sana lebih nggak enak gitu kan. Jadi gue memang jarang ikut IPO, dan buat gue telat itu nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lain pengen, ya kayak gue bilang, karena berhubung nih Gojek nih pengen banget coba, ya itu oke, coba aja, nggak masalah. Yang penting rasa penasaran terpenuhi kan. Rasa penasaran yang dipenuhi itu kan lama-lama jadi pengalaman jadi ilmu ya kan. Daripada kita cuma bilang, oh jangan bahaya, nggak diapa-apain, nggak ngapa-ngapain, nggak ada pengalamannya, ujung-ujungnya juga nggak tahu apa-apa. Makanya kalau menurut gue sih,
Yang memang penasaran mau coba-coba aja dengan apa namanya pembeliannya nggak usah banyak-banyak, atau mungkin juga dapatnya nggak banyak-banyak juga sih penjataannya, termasuknya kecil loh kalau kita dari penjataannya 4,35% ya kalau nggak salah ya, 4% sekian lah pokoknya. Itu termasuknya kecil loh, nggak gampang tuh dapatnya juga sebenarnya. Jadi kalau memang mau coba, coba aja, kemungkinan juga dapatnya dikit. Yang penting terpenuhi aja, naik syukur, turun ya udah at least punya gitu kan. Ini ada yang Ya, I komen nih think dari Hendria gue boleh nambahin 94. ya. Boleh Rick, silakan. Silakan. Ya, ya mungkin ini ya Will bilang itu yang orang suka lupa gitu kan. Orang tuh selalu maunya, wah ini naik, dia nggak mikir namanya resiko gitu kan. Kalau kalau seandainya kita gitu ya, kita lebih memikirkan risk to reward ratio-nya gitu ya. Apakah emang kita harus ngambil sejak awal tapi punya resiko satu nggak naik bahkan turun gitu kan, nggak masalah kok buat ngambil di tengah-tengah, baik itu pakai arus dana ataupun pakai fundamental, itu nggak masalah. Karena memang kalau seandainya perusahaan bagus, kalau Will bilang tadi dari sentimen, dari fundamental, yang penting ada akum. Secara fundamental pun kalau emang perusahaan itu berhasil profitable, ya itu akan sustain di atas kok gitu loh. Dia akan sustain di atas, dia akan naik terus. Makanya kita lebih suka ngelihat perusahaan yang memang menjanjikan profit gitu ya, secara resiko lebih rendah gitu. Bukan artinya yang nggak profit itu nggak bisa naik ya, cuman secara resiko lebih tinggi aja gitu. Jadi ketika suatu saham itu emang kinerjanya bagus, ya why not gitu kita beli. Karena kita beli pun ya kayak tadi yang awal banget gue bilang, mungkin udah naik 50%, tapi upside-nya masih ada 150%. Why not 150% return itu not bad things gitu kan menurut gue ya. Gitu. Oke, thank you Rick, Rick. Ini by the way tadi ada yang nanya di atas, bentar, gue lihat dulu. Oh, gue mau bilang ini ada yang bagus kalimatnya. Ini statement sih, bukan pertanyaan. Mesti siap-siap kayak investor besarnya, karena perusahaannya bakar duit. Nah, jadi nggak tahu nih kita apakah dibawa naik atau turun ya. Tapi ini pernyataan yang sungguh ini ya, sungguh masuk akal sih memang. Nah, sebenarnya gini sih, menurut gue ini pertanyaan retorik sih sebenarnya, yang sebenarnya gue juga udah tahu, tapi gue pengen ketanyain ini ke para mentor supaya teman-teman juga dapat jawaban yang apa ya, pikirannya lebih open minded gitu. Nanti di akhir gue juga bakal jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya gini, ada nggak sih yang lebih better daripada Goto di saham? IPO nih atau enggak nih? Enggak. Karena kan kita ngomonginnya cuan. Yang penting kan kalau investor ngomonginnya cuan. Kalau menurut gue banyak sih. Silahkan. Banyak banget. Kayak kenapa lu harus ngincer satu saham ya? In my opinion ya. Kenapa kita harus ngincer satu saham? Padahal saham lain juga ada kok yang kasih tawaran buat gue mau naik loh gitu. Kenapa enggak kita ngelihat aja, kita ngelihat secara saham itu secara ya ada 700 kan, kita lihat aja 700-nya secara sama gitu kan. Ya karena dia Goto bukan artinya dia yang cuman dia yang ngasih cuan. Ada lagi nih beberapa saham kayak di grup kita juga suka ngomongin kan. Will dari trading nih yang aktif kan. Wah ini kayaknya hari ini bisa naik nih, bisa buat trading. Kalau yang nyantai gue sama Sandy suka update nih, wah kita bisa nih, ini kayaknya ada opportunity nih gitu. Lumayan kemarin kita ada satu saham yang sampai sekarang juga masih cukup oke ya. Bagi dividen gede juga lagi kan, lumayan gitu kan. Ya kenapa enggak gitu kan. Emang kalau seandainya dapat cuan dari saham perusahaan yang non hot di market, yang nggak hot di market, haram gitu kan, nggak boleh kan, boleh aja kan. Menurut gue jadi menarik aja sih. Banyak banget yang menarik buat sekarang ini ya. Oke, thank you Rick. Kalau Sandy gimana Sam? Of course, kalau dari gua sama lah. Sebenarnya menarik banyak. Kalau kata Peter Lynch nih, gua mau quotes dari Peter Lynch lah. Kesempatan itu, opportunity itu muncul waktu kita melempar batu lebih banyak atau membaca lah, kalau kita mencari-cari kesempatan itu. Jadi orang yang melempar batu lebih banyak, dia pasti akan menemukan batu yang bagus. Jadi intinya apa? Kalau kita banyak kita baca laporan keuangan 700 saham, masa sih cuma satu doang yang berpotensi yang IPO lagi? 700 yang lainnya masa enggak? Selalu ada yang baru. Kalau kita sendiri di Investorage, kita sudah punya tuh. Kita sudah punya saham-saham pilihan yang oke. Dari sektor properti kita udah punya, kita udah dapat dividennya, sudah berjalan.
Dari sektor komoditas kita udah punya, kita tinggal 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 tunggu buahnya nanti semakin tinggi lagi, capital gain dapat, dividen dapat. Tentunya kita juga bekalin teman-teman juga nggak cuma sekedar saham, tapi kita ajarkan bagaimana cara membaca makro kayak kemarin kita pandu terus kita kasih skenario bersama mentor-mentor lain. Bro Hendrik kok kita kasih lihat supaya apa? Kita kan pengennya teman-teman tuh keluar dari lulus dari Investoris bukan cuma sekedar udah gitu nggak ngerti apa-apa, tapi punya bekal. Inilah tugas-tugas kita sebagai mentor. Nah, jadi kesempatan itu opportunity itu banyak. Cuma kalau teman-teman susah menemukannya ya kita bisa bantu di grup Investoris sebenarnya. Gitu sih. Thank you Sam, thank you Sam. Soalnya ininya kita udah banyak, kita sering banget ngepost cuan ya. Will, sekarang dari Will, gimana Will? Banyak nggak? Oh, kalau Will banyak banget. Tiap hari dia kasih terus. Yang lebih bagus daripada Goto kalau dari sisi perusahaan ya yang cetak laba jelas lebih bagus. Cuman kalau soal pergerakan sahamnya ya banyak sih. Gue pribadi lebih demen saham sama kedengeran nggak sih? Ntar lanjut di grup aja gue gitu ya. Kalau nggak berarti kesensor otomatis sama Instagram gue gitu. Jadi overall sih menurut gue ada banyak saham yang lebih menarik daripada Goto saat ini ya. Tapi ya, gue disclaimer dulu dalam hal ini gue nggak lagi mengarahkan kalian untuk anti sama saham ini. Kalau emang tetap mau silakan. Cuman kalau gue ditanya pribadi, apakah gue merasa bisa melihat ada banyak saham yang lebih bagus daripada Goto? Ya banyak banget gitu loh. Daripada gue harus nguber yang lagi IPO, gue biasanya memang lebih seneng yang udah listing gitu. Jadi performance-nya udah ketahuan juga. Dan dengan harapan bahwa bukan gua doang satu-satunya yang melihat saham tersebut bagus. Biasanya memang gua pasti pilihnya yang lain-lain lah kayak saham ya itu. Kesensor lagi barusan. Sekarang Instagram Karena ada bisa fitur. Instagram gua emang fitur sensor. Tadi gua ketikin kode saham jadi bintang doang kan ngeselin nggak? Oke. Aduh, pacak. Oke. Nah, thank you Will. Jadi kalau mau tahu saham apa yang bagus, itu ada di grup teman-teman, bisa cek di link bio-nya kita atau klik investorage.id atau getrich.com, ntar lu bisa isi di situ. Nah, ini giliran gue nih jawab ya. Sebenarnya betul jawabannya, gue setuju banget dari semua mentor di sini pasti ada. Kenapa? Banyak bahkan bukan ada. Gue berusaha jawab netral ya. Jadi di luar sana, di luar dari Goto yang udah IPO, yang udah listing, pasti banyak yang lebih bagus dan lebih mudah dianalisa. Kenapa? Karena pergerakannya bisa di cross check. Terus laporan tahunan sebelum-sebelumnya bisa di cross check. Apakah dia punya income-nya bertumbuh atau enggak? Dia punya kinerja seperti apa? Itu bisa di cross check gitu. Terus bandarmologi, money flow-nya juga bisa di cross check. Dan hal-hal seperti ini itu yang kita sharing di Investorage. Jadi di dalam Billionaire Class tuh kita kasih tahu nih, guys, ini ada saham yang menurut kita bagus, ini menurut kita bagusnya kenapa, lu boleh beli, dan ntar targetnya segini, begitu udah mau mendekati target, juga kita sharing, seperti itu. Nah, terus gimana dengan si Goto, kalau yang lain lebih banyak yang bagus daripada Goto, terus biar netral nih, kenapa Goto gitu, kenapa tetap perlu beli, menurut gue bukan perlu beli gimana, ini bukan rekomendasi, sekali lagi buat yang mau aja. Kalau lo emang mau beli, menurut gue tadi kan kita udah bahas tuh dari awal, ya silahkan, cuman pakai porsi uangnya yang secukupnya gitu, maksudnya yang bukan mayoritas dari portfolio gitu loh. Lo harus pakai money management supaya kalau Goto itu minus, ya lo nggak sakit, portfolio lo nggak langsung jebret, nggak sakit karena lu rugi gitu loh. Nah, maka itu money managementnya harus dipakai. Dan tadi strategi yang kita ngobrol sebelumnya, menurut kita ini bakal naik di hari pertama. Jadi ya kalau lu mau beli silahkan, ntar pas sudah listing ceritanya bisa beda. Nah, lu mau jual pas nanti udah listing, atau ternyata pas udah listing tetap ada yang mau beli gitu. Nah, itu kan bisa jadi cerita yang berbeda. Nah, itu kita lihat pada nantinya. At least kalau lu beli pas book building sekalipun, maksudnya pas sekarang nih lagi ditawarin, lu beli pun, ya lu dapat harga yang di bawah harga listing, ibaratnya gitu. So, itu aja.
live malam ini. Ada tambahan mungkin atau kata-kata penutup dari para mentor di sini? Sen, silakan. Kata-kata penutup ya. Oke, Iya. kalau saya sih nggak capek lah untuk mengingatkan teman-teman supaya, apalagi teman-teman kalau di grup tentunya kita udah kita belajar psikologi supaya kita gak FOMO mengejar sesuatu. Kita sebagai investor, kita kan membeli di harga yang rendah untuk menjual di harga yang tinggi. Bukan kebalikannya, jual harga tinggi, jual di harga rendah. Kalau kata Will itu bukan investor, tapi donator. Ya itu aja sih. Jangan FOMO. Iya. Thank you, Sen. Thank you, Sen. Rick? Ya, ya kalau gue sih sama lah ya, kurang lebih jangan FOMO. Terus udah gitu, kalau gue pesannya gini, ada 700 saham lebih di bursa yang bisa kita analisa, lebih baik itu diperlakukan sama gitu. Jangan kita ngelihat kayak saham A karena punya nama besar lebih baik dari saham B yang nggak tahu itu produknya apa gitu kan. Itu ya menurut gue sangat bias yang sangat sering terjadi buat retail, terutama retail yang baru nyemplung ke pasar modal gitu kan. Jadi ya be fair aja, mau dia namanya yang nggak terlalu besar, kita nggak kenal atau apa, analisa aja. Kalau emang dia punya punya bisnis model yang bagus, dia bisa menghasilkan uang, dan kita percaya ke depannya itu masih ada pertumbuhan, ya kita bisa beli gitu. Jadi kita tuh nggak selalu kayak pakai kacamata kuda gitu kan, ngeliatnya ke saham itu aja gitu, karena alasannya takut ketinggalan atau apa. Opportunity itu pasti selalu ada di market gitu. Yes. Justru karena menurut gue ya, karena terlalu banyak opportunity, orang itu tuh yang bikin orang FOMO gitu kan, takut ketinggalan, malah tapi ujungnya ya kena bagian cuci piringnya gitu kan, karena takut wah ketinggalan nih, kayak udah tahu nih pesta udah mau habis nih, udahlah nggak apa-apa, masuk aja, pasti masih ada makanan sisa, taunya sisa cuci piring gitu kan. Mending kalau emang udah tahu ini pesta kayaknya udah mulai jauh, udah mulai mau habis nih, udah deket-deket makanannya udah deket-deket habis, cari aja pesta lain yang mau mulai, karena di setiap hari, setiap periode di market selalu ada saham yang lagi ngadain pesta gitu. Thank you, Rico. Thank you, Rico. Iya, analoginya bener sih. Gue suka banget analogi pesta ini. Oke, Will. Gimana, Will? Udah kata penutup ya. Oke, jadi ya kurang lebih itu ya kita punya sudut pandang tentang GoTo. Ya kalau dari gua pribadi ya gua setuju sama yang tadi bilang GoTo Moon-nya cuma hari pertama. Mungkin sih nggak hari pertama atau bisa juga beberapa hari, 1-2 hari pertama. Siapa tahu kan kayak Bukalapak 1,5 hari. Cuman intinya tentang saham ini, gua sependapat dengan saran supaya nggak terlalu FOMO. Supaya apa? Kalau sampai nyesel juga nggak terlalu lama gitu kan, pertama karena kan kita juga selalu mengantisipasi ya, apapun yang kita kerjain termasuk nonton IG Live ini semua ada resiko gitu kan, resiko mati lampu lah misalnya, kan nggak ada yang tahu gitu kan, termasuk beli saham, ekspektasi kita naik tapi kalau tahu-tahu yang terjadi malah yang versi turunnya, kita siap nggak. That's why gue selalu kan ngingetin juga di grup, perhatiin aja dulu batas stop loss ya. Kalau batas stop loss gak kena ya udah hold aja sampai TP-nya kena gitu. Nah ini sama untuk saham IPO juga. Perhatikan atau persiapkan diri untuk skenario jeleknya dulu. Kalau misalnya ternyata memang nggak terjadi ya lu udah siap untuk keuntungannya. Nah jadi pada akhirnya kalau setelah dapat masuk ya, suka-suka big money, iya kalau money-nya big ya. Intinya jadi setelah dapat saran dari kita berempat, harapan gue adalah buat teman-teman yang pengen coba, yang memang penasaran, mau coba silakan, tapi money managementnya ya diatur gitu, supaya nggak sampai masuk full ke dalam, kita bicara skenario amitnya nyesel gitu kan. Tapi kalau misalnya ada masuk walaupun sedikit, kalau sahamnya naik kan lu happy juga gitu. Jadi ya pertama, saran gue cuman paling utama selalu siap untuk resikonya dulu aja sih gitu, karena kalau lu nggak dapat resikonya lu pasti dapat rewardnya gitu aja sih. Oke, thank you, Will. Thank you. Will, thank you so much. Rico, thank you so much. Sandy, thank you so much buat waktunya sharing bareng. Ini Rico hilang ya? Iya. Oke, teman-teman semua, thank you banget buat nonton live malam ini. Kita di dalam grup suka bahas soal pesta saham. Kita suka banget bahas saham-saham yang lagi ngadain pesta.
supaya lu bisa ikutan cuan. Jadi abis ini klik link yang ada di bio-nya GetRich maupun bio-nya Investorich, lu bisa ikutan, bisa masuk ke dalam grup kita dan kita kasih edukasi juga, kita kasih tahu juga secara lengkap ilmunya supaya lu bisa belajar. Oh ini ada Rico lagi mau masuk. Oke. So teman-teman semua udah live-nya sampai di sini aja. Thank you so much. Gue Ken Henderson sama dengan para mentor lainnya mewakili Investorich. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Bye-bye.